warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Noto Susanto, SEMM, CPHCM, CCSRMP, CPRM, selaku dosen manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Larsati Rasmadani dari kelas 02 SMJE 007, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-8 tentang strategi daur hidup produk. Konsep daur hidup. Kata produk berasal dari bahasa Inggris, yakni produk, yang diartikan sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari kata produk yaitu produce, yang merupakan serapan dari bahasa Latin prodasfri, yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Sedangkan dalam istilah produk merupakan bentuk fisik barang yang ditawarkan dengan seperangkat citra dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan. Secara umum, daur hidup produk adalah perjalanan hidup suatu produk mulai dari produk diperkenalkan ke pasar sampai produk tersebut mati. Setiap produk yang diluncurkan ke pasar pasti memiliki usia tertentu. Terkadang usianya sangat singkat dan terkadang sangat panjang. Panjang pendeknya usia suatu produk ini tergantung dari kemampuan manajemen perusahaan untuk mengelola produk tersebut. Tahapan-tahapan daur hidup produk. 1. Tahap perkenalan atau introduction. Suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk diperkenalkan ke pasar. Pada tahap ini belum ada laba karena banyaknya biaya untuk memperkenalkan produk. Pada tahap perkenalan atau introduction, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Suatu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang mengesankan karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan. Maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya. Di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Yang ketiga, tahapan kedewasaan atau maturity. Suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah mencapai penerimaan sebagai besar pembelian potensial. Laba stabil atau menurun karena peningkatan pengeluaran pemasaran atau mempertahankan produk dalam persaingan. Yang keempat, tahap penurunan atau decline. Periode saat penjualan menunjukkan arah menurun dan laba menipis. Biasanya tahap-tahap ini ditandai di mana kecepatan pertumbuhan penjualan atau penurunannya menjadi nyata. Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Proses pengembangan produk baru tersebut akan diterima konsumen apabila konsumen merasakan manfaat lebih besar dari produk yang telah ada. Proses pengembangan produk baru memerlukan sesuatu proses yang sistematis, yaitu 1. Pencairan ide. Ide tentang produk baru dikumpulkan dari orang-orang baik, dari yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. 2. Menyaring ide-ide. Ide-ide yang telah dikumpulkan pada tahap awal perlu disaring atau dipilih untuk mendapatkan ide yang paling mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. 3. Analisis bisnis. Perusahaan meramalkan potensi pasar untuk produk tersebut. Jika perusahaan yakin bahwa produk akan dapat memberikan laba dan menghitung biaya, ide tersebut akan dikembangkan ke tahap selanjutnya. Yang keempat, pengembangan produk. Perusahaan pengembangan suatu model bagi produk, kemudian dilakukan pengujian untuk melihat kelayakan pembuatan produk dalam skala besar. Yang kelima, tes pemasaran. Perusahaan melakukan uji coba pasar untuk mengetahui apa kelemahan produk tersebut sehingga dapat dilakukan penyesuaian. Yang keenam, komersialisasi. Jika dalam uji pasar produk menunjukkan hasil yang menjanjikan, perusahaan akan mulai memproduksi dan mendistribusikannya ke seluruh pasar. Strategi pemasaran dalam daur produk. 1. Produk. Kebijaksanaan mengenai produk atau jasa meliputi jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan perusahaan, pelayanan khusus yang ditawarkan perusahaan guna mendukung penjualan barang dan jasa, dan bentuk barang ataupun jasa yang ditawarkan. Produk merupakan elemen yang paling penting sebab dengan inilah produk
Sebab dengan inilah perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Ketiga, saluran distribusi. Setelah perusahaan menjadi berhasil menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan menetapkan harga yang layak. Tahap berikutnya, menentukan metode penyampaian produk atau jasa ke pasar melalui rute-rute yang efektif hingga tiba pada tempat yang tepat dengan harapan produk atau jasa tersebut berada di tengah-tengah kebutuhan dan keinginan konsumen yang haus akan produk atau jasa tersebut. 4. Promosi. Aspek ini berhubungan dengan berbagai usaha untuk memberikan informasi pada pasar tentang produksi atau jasa yang dijual, tempat dan saatnya. Ada beberapa cara menyebarkan informasi ini antara lain 1. Periklanan atau advertising. Periklanan merupakan satu kegiatan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen dengan beberapa cara, yaitu dengan melalui media massa, spanduk, atau menggunakan media elektronik ataupun media surat kabar. Bahkan yang saat ini sedang marak digunakan adalah dengan adanya aplikasi marketplace. Yang 2, penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan menjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya itu. Yang termasuk dalam personal selling adalah door-to-door selling, mail order, telepon selling, dan direct selling. Ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Yang keempat, publisitas atau publicity. Publisitas merupakan cara yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkannya. Hal ini berbeda dengan promosi di mana di dalam melakukan publisitas, perusahaan tidak melakukan hal yang bersifat komersial. Publisitas merupakan salah satu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering digunakan sebagai usaha untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.